motor masuk kiri, lurus, ambil kartu parkir. Lanjut. Di kiri ini stasiun kereta api komuter lain UI. Digit tombol. Selamat datang. Mana? Enter. Oh, sensor. Gitu. Oh. Wah, ini udah makin canggih nih. Oh, di situ di atas. Oh. Ini tiketnya Pak, jangan lupa. Iya. Iya. Tulisannya jangan sentuh, hah? Nggak boleh disentuh ya? Iya, Pak. Yuk. Ini nggak boleh disentuh. Ini pangkalan bus kampus. Di depan ada roundabout. Ke kanan ke FPB teknik. Depan tuh ada psikologi, di kanannya ada FISIP, terus di belakang sini ada fakultas hukum. Kita mau menuju perpustakaan modern. Kampus Universitas Indonesia di Depok. Di depan terhampar danau yang indah. Di kiri gedung rektorat yang menjulang tinggi. Di kanan gedung perpustakaan yang megah, merupakan salah satu gedung perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Di dalamnya ada pusat-pusat bisnis, ada bank, ada toko buku, ada tempat belanja. Betapa modernnya gedung perpustakaan di kampus UI Depok. Itu Masjid Al-Uhwah, Masjid UI. Nah, kita akan menuju perpustakaan dan PAU nih, dulu PAU ekonomi. Nah, ini di kanan ini Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Depan tuh udah perpustakaan. Paling mewah, gedung perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Masih Fakultas Hukum kanan. Misalkan yang dulu yang bekas kuburan sana masih. Misalkan Kantornya masih kan ntar kita lihat. Ya ini pusat antar universitas. Jauh. Ekonomi. Masuk lewat Fakultas Ilmu Komputer. Ini Fakultas Ilmu Komputer di kanan. Atau kita parkir di situ aja kalau ada. Parkir di Fakultas Ilmu Komputer aja. Perpustakaan. Inilah gedung paling modern, perpustakaan UI. Itu ada
terbang. Oke. Ini keren ya. Perpustakaan paling mewah. Ini sektor modern semua ya. Ini sektor tradisional. Jamu. Wah, ada pakai digital. Ini suasana COVID semua masih tertutup. KPI juga tutup. Ini Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Nah, di depan ini itu nih perpustakaan. Perpustakaan yang lama. Iya, itu perpustakaan yang lama. Masih kayak gini perpustakaan. Bekas kuburan. Iya, kuburan. Diambilin orang ini ya, ada yang ketinggalan kan? Ya, ya, belok kiri masuk ke Rektorat. Rektorat PAU Balero. Iya, dari rumahnya sini. Ini balik-balik Semak ini dulu banyak warung balsem. Itu pas jalanannya mana ya? Itu jalanan lama itu, jalan. Oh, di sana ya. Sana itu jalanannya. Warung balsem. Apa ya namanya, jalan apa gitu? Itu jalan Remang. Remang apa Remang? Kembang. Kemang ya. Jalan tanjakan. Kelewat. Nah, ini dulu di balik Semak ini nih banyak warung-warung Semak. Ini aku itu mahasiswa UI itu kalau belum pernah makan warung Semak itu jangan ngaku mahasiswa UI. Dan kemudian sekarang diangkat di kantin-kantin di fakultas. Jadi itu semua berada di sektor modern. Sekarang suasana udah nggak ada, jadi angkat menjadi kantin-kantin, tapi kantin balsem masih ada namanya, balik Semak gitu. Warung balsem, sekarang warung balsem bukan lagi mencirikan economic dualism, karena warung balsem ini udah modern. Warung balsem itu namanya disebut juga kantin balsem balik Semak. Sudah bekerja sama dengan PT Mayora. Kemudian ini jadi modern. Jadi tidak lagi tradisional. Dulu di awal pembangunan kampus UI memang banyak warung-warung di balik Semak. Terutama warung-warung untuk makan para pekerja, para kuli bangunan yang kerja di UI. Kemudian masih berlanjut ketika UI dioperasionalkan dan mahasiswa banyak yang makan di warung
balsam. Ini kemudian sejalan dengan perkembangan kegiatan di UI, warung-warung di balik semak itu akhirnya ditarik ke kantin-kantin di fakultas. Ini contohnya, ini adalah warung balik semak yang ada di FISIP UI. Ya, ini udah modern karena ini kerjasama dengan PT Mayora, dibangun ke PT Mayora jadi sektor modern. Sudah transaksinya juga mungkin sudah digital. Memang niatnya begitu. Baik, bicara soal tradisional dan modern, hampir semua negara menghadapi kondisi seperti itu. Ini dikenal dengan sistem dualisme. Oleh karenanya penting untuk mengetahui tentang sistem dualisme sosial menurut J.H. Buke, terutama yang terjadi di Indonesia. Indonesia menurut Buke mengalami dualisme ekonomi atau dua sistem ekonomi yang berbeda dan hidup berdampingan secara kuat. Dua sistem tersebut bukan merupakan sistem ekonomi transisi di mana sifat dan ciri-ciri yang lama makin melemah dan yang baru makin kuat, melainkan keduanya sama kuat meski jauh berbeda. Perbedaan tersebut karena sebagai akibat penjajahan orang-orang barat, padahal Buke orang barat. Apabila tidak terjadi kedatangan orang-orang barat, mungkin sistem prakapitalisme Indonesia dan dunia timur lainnya pada suatu waktu akan berkembang menuju sistem atau tahap kapitalisme. Kan tetapi sebelum perkembangan kelembagaan ekonomi dan sosial menuju ke arah sana, penjajah dengan sistem kapitalismenya dan mungkin sosialisme atau komunismenya telah masuk ke dunia timur, ke Indonesia juga. Inilah yang menimbulkan sistem dualisme atau masyarakat dualisme. Ciri-ciri ekonomi dualistis adalah pertama, kebutuhan yang dirasakan masyarakat terbatas sehingga tidak ada respon produksi terhadap perubahan harga. Kalau naik, maka dia akan kurangi jam kerja, ya. Santai-santai aja. Kebutuhan manusia lebih bersifat sosial daripada bersifat ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, pengusaha-pengusaha timur kurang bermutu, kekurangan organisator, dan menyerah kepada takdir. Mereka bukannya anti profit, tetapi lebih tertarik pada usaha yang spekulatif. Jadi itu apa yang kita pahami dari pemikiran Buke tentang dualisme ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang. Nah, kembali soal warung balik semak, ini menarik karena sempat meyakinkan adanya dualisme ekonomi di lingkungan kampus UI yang modern. Dengan menariknya ke kantin-kantin fakultas dan bekerjasama dengan sektor modern, ini telah mengakhiri keadaan dualisme tersebut. Meski namanya tetap balsem, balik semak, faktanya ini warung modern yang dikelola secara modern dan bahkan transaksinya juga transaksi modern, mungkin digital. Jadi dengan bertambah modernnya warung balsem ini, kita percaya bahwa dualisme ekonomi yang terjadi di kampus UI sudah berakhir. Dan semoga para pengelola warung tersebut makin sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.